Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Rak belum jadi di On Sky. Nah, banyak teman-teman yang datang ke sini itu, bahkan banyak juga yang tanya, Agave itu prospek nggak ya? Agave itu prospek nggak ya? Ya aku jawabnya bingung. Siapa yang bisa tahu? Tahun depan, besok, bulan depan itu ada yang beli, kan nggak ada yang ngerti. Ya namanya bertani ya harus bertani aja gitu kan. Kalau kamu nanya kamu nanya prospek enggak, yo aku nggak bisa jawab, tapi yang jelas saya dari kecil juga menanam dan masih banyak orang yang menanam agave lebih banyak dari di sini gitu loh. Di sini cuma 2000-an, yang punya 10.000 pohon, yang punya 5.000 pohon itu banyak. Dan di luar negeri juga, di daerah Iran, di daerah Thailand, di daerah Taiwan, mereka juga tanam itu banyak gitu. Terus yang beli cuma Jepang aja ya. Aku takut. Nah, Jepang itu loh banyak. Jangankan ke luar negeri, lokal aja tuh loh ada yang doyan gitu. Kok mikirnya terlalu jauh sih kalau mau bertani gitu kan? Karena trauma nanti kayak anturium harganya anjlok, kayak pilo harganya anjlok. Sebenarnya nggak anjlok. Kalau kamu bermain pilo pada saat sebelum booming dan harga sekarang itu sebenarnya masih lebih mahal dari harga sebelumnya. Iya kan, seperti aku sudah jelasin di konten kuping gajah yang dulu itu. Nah kalau agave aku ada FO, ini jenis-jenis FO. Hampir tiap hari sih, ini ada yang keluar, seperti yang itu sudah dipesan, seperti yang sudah sendiri-sendiri ini ada yang dipesan dan ada yang bertani, dan saya sendiri itu masih pula, dan saya sendiri juga masih nyakri atau maklarin tanaman-tanaman di batu yang lainnya gitu loh. Jadi kalau prospek enggak sih tanaman agave? Ya nilai sendiri lah. Lawang saya nanam dari kecil aja berani, ya kan? Kalau masalah laku nggak laku ya wis, ngapain kita ngurusi gitu loh. Namanya rezeki ya wis, udahlah. Kalau nggak laku ya diperbanyak, mungkin sekarang nggak laku, mungkin besok. Oh, ini karena ini outdoor dan sekarang hujan, jadi mungkin segitu aja ya kontennya ya. Ini yang jelas agave saya rawat di sini outdoor, saya berada di Kota Batu, dan kebetulan anugerah di Kota Batu itu hawanya dingin dan panasnya menyengat. Tak rasa yang teman-teman lain yang agavenya itu molor-molor, yang biasanya orang bayar itu nggak mau, itu biasanya agavenya di dalam greenhouse. Tapi nggak tahu lagi sekarang sudah ada teknologi yang pakai lampu, seperti teman kita di Lembang itu ada yang jual lampunya ya, yang dari Jepang itu malah bisa bikin bagus. Jadi apa saja teknisnya, nggak harus bertani agave itu di Kota Batu, nggak harus bertani agave itu harus gimana ya, harus rawatan yang susah gitu, enggak. Yang jelas agave itu lama. Jadi kalau kalian tanya agave ini prospek apa enggak, saya termasuk baru di agave. Nah, yang orang lama-lama main di agave dan sampai sekarang dia itu ya nggak kelaparan, padahal ya bertaninya agave, ya kan? Jadi jangan khawatir mau tani apa, mau tani sansevieria, mau tani agave, pilo, anthurium dan lain-lain. Bahkan rumput pun itu lo laku kalau di tanaman hias, ya nggak? Ini contohnya nih kalau agave itu outdoor. Saya beli ini dulu temen itu menanamnya di greenhouse. Ini daun ini nih, dia di dalam greenhouse, tapi tumbuh di saya daun yang setelah ini mulai mengecil. Nah, mulai mengecil dan lebih kompak, lebih perform. Itu. Jadi apa ya? Begitulah. Dan agave itu nggak jual size. Ada size yang besar, itu biasanya untuk taman. Tapi kalau kita jual agave koleksi, yang size itu biasanya yang udah perform, seperti meskipun kecil gini ya, meskipun kecil begini, ini lebih mahal
bentuknya sudah lebih perform, lebih bagus, ini lebih mahal daripada yang begini. Tuh, ini lebih panjang, padahal ini lebih besar. Nah, ternyata contohnya kalau ini nih harganya sekitar 6 juta, kalau yang ini harganya cuma 2 juta. Jadi jauh gitu loh. Jadi kalau jual agave itu bukan jual size. Biasanya kan ada itu size ukuran berapa. Biasanya perform, habis lihat performnya baru dia tanya size-nya. Ini nih, punya Mas Iksan ini. Oh, FO-nya udah bagus. FO, terus dwarf, sama solarnya udah jadi. Nah, yang begini-begini ini yang dicari. Nah, itu berapa tahun usianya tanya sendiri. Kira-kira sekitar 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau kalian mikir prospek nggak sih agave, saya ulang lagi, itu urusan kalian dan kalian bisa menjawab sendiri. Orang Batu yang menanam agave banyak, orang luar negeri juga banyak, ada di Bandung, Lembang itu juga banyak. Jadi jangan khawatir, jika kalian ingin bertani, tani aja, ya kan? Yang bagian masarin itu ada, yang bagian bertani itu ada, yang bagian ekspor pasrahkan kepada petani vlog. Oke guys, udah segitu aja. Sampai jumpa, selamat bertani. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know.